ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya kita dapat melangkahkan kembali kaki kita ke masjid, ke tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmi, dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan yang telah beliau berikan bersama para sahabatnya dan para pengikutnya hingga kita dapat merasakan hingga saat kali ini nikmatnya berada dalam agama Islam. InsyaAllah pada ahad kesempatan kali ini yang akan mengisi yaitu Ustaz Iwan Abu Ayash, Mudir Ma'had Baitur Rahman, yang akan membahas tentang Fadlul Islam, bab wajib masuk Islam secara total dan meninggalkan seluruh agama yang lain. Akan tetapi sebelum segala kesempatan akan diberikan kepada Ustaz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman ahad pertama bulan Desember insyaallah bersama Ustaz Dr. Nasruddin Syarif yang membahas tentang buku Arisalah Jilid 2. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dari doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kemudian pengumuman cukup sekian agar tidak berlama-lama lagi. Pada Ustaz, waktu dan kesempatan kami persilakan. Makalahnya atas kagungan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil hadwa an-na'li bin na'li. Al-hadits. Hadirin ikhwatu iman jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang lebih baik daripada nikmat sehat, nikmat yang lebih baik daripada nikmat sempat, yaitu dua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini melebihi daripada kesehatan. Karena belum tentu ada orang diberikan kesehatan tapi belum tentu diberikan nikmat iman. Belum tentu orang diberikan nikmat kesempatan, belum tentu juga dia diberikan nikmat Islam. Maka nikmat iman dan Islam perlu untuk kita syukuri dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin ikhwatu iman, para bapak, para ibu, pemuda-pemudi yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas kajian kitab Fadlul Islam. Mungkin bagi bapak ibu agak aneh, ya ujung-ujung bab 7 ya. Bab 1, bab 2 sudah kita bahas. Bab 3, 4, 5, 6-nya kapan? Mungkin gitu ya. Bab 3, 4, 5-nya sampai 6 itu ketika masa pandemi di lockdown dulu. Ya, waktu di lockdown sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita adakan online ya. Kita kaji terus gitu sampai terakhir itu adalah bab ke-6. Jadi kalau saya mau ringkaskan dulu ya sebelum masuk ke bab 7, kitab Fadlul Islam itu adalah satu buku kecil ya yang membahas tentang keutamaan Islam. Bagaimana tentang kita dalam beragama Islam. Karena kita jangan sampai merasa ragu. Banyak manusia di bumi ini, di dunia ini banyak yang meragukan tentang keislaman. Sampai-sampai dia berpikirnya apakah benar Islam itu. Nah, makanya satu buku yang harus kita kaji kuasa itu adalah buku yang ini, Fadlul Islam. Kalau di bab pertama itu kan dibahas tentang bab Fadlul Islam. Keutamaan Islam itu apa? Kita sudah membahas tentang bahwa Islam itu diberikan keutamaan oleh Allah, bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di muqaddimah saya jelaskan dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama din yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti ini fadlun, keutamaan Islam. Kemudian bagaimana ketika kita mati dalam keadaan tauhid. Kan jelas Pak Bu-nya, kalau kita meninggal dunia tapi kita bisa melafazkan kalimah thayyibah, Nabi kan menjelaskan man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya ketika dia mau melepaskan ruhnya dari jasadnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tentu dia akan masuk surga. Ini keutamaannya. Bagaimana keutamaan kita bisa betul-betul memegang ini dari mulai sejak lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, sampai kita meninggal dunia juga berada dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, ini fadlun, keutamaan ya, keutamaan Islam. Baru bab kedua masuk bab tentang wujubud dukhul fil Islam. Bab keduanya ya, kita wajib untuk masuk ke dalam Islam. Sekarang kita bertanya, ini bab ketujuh wajib masuk juga. Ada perbedaan. Kalau yang kemarin dibahas tentang wajibnya masuk Islam itu belum dijelaskan apakah setengah-setengah atau bagaimana. Nah, di bab 7 ini wajib Islam masuk Islam itu secara kafah.
Kalau yang itu dijelaskan wajib dulu masuk Islam dengan cara ikrar syahadat. Kalau di luar Islam, hari orang aya di Islam, kemudian kita bergelimang dosa, tidak harus ikrar syahadat. Ini bagi orang di luar Islam ya, orang kafir ketika dia sadar diri bahwa tentang Islam agama satu-satunya, maka ikrarkan syahadat. Nah, ikrar syahadat itu amaliyah lisan yang wajib untuk diikrarkan. Karena nanti amaliyah lisan ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Amaliyah lisan itu. Satu di antara amaliyah lisan yang wajib itu adalah ketika ada orang kafir masuk Islam, maka wajib dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu wajib untuk masuk Islam. Ternyata Pak Bu, di sini dijelaskan juga ada seorang sahabat, bukan sahabat, nanti jadi sahabat, seorang di zaman Nabi datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, uqatil au uslim. Rasul, apakah saya ikut perang dulu atau saya masuk Islam dulu? Memohon nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Rasul, aslim tsumma qatil. Anda masuk Islam dulu baru perang. Nah, ini memberikan gambaran bagi kita. Ternyata kata kunci ada di agama Islam. Kalau masih belum agama Islam, diibaratkan amalnya itu hanya 0 saja. Beramal sedekah 0, beramal menyantuni anak yatim, fakir miskin 0. Apakah 0 ada nilainya? Tidak ada. Tapi kalau masuk angka 1, 0, 1, 10, 0, 2, 100 terus sampai tak terhingga. Makanya ketika seseorang ikrar syahadat itu sudah masuk angka 1, nanti nambah 0-0-nya. Dan orang yang tadi ketika dia masuk Islam, ikrar syahadat di hadapan Rasul, langsung perang, kamu. Langsung perang. Nah, ini keindahan dalam Islam itu ya. Dia langsung perang, kemudian qadarullah, Allah menakdirkan dia langsung syahid. Salat acan, andai di rukun Islam. Saum da'at sanes Ramadan, acan. Zakat can keluar, haji komo. Tapi dia kata Nabi, amila qalilan. Dia beramal sedikit, wa ujiro katsiran. Tetapi dia dapat ujroh, dapat pahala yang meningkatnya. Amal sedikit tapi pahalanya menggunung. Daripada amal banyak tapi teka pakai, capek gawe teka pakai. Artinya sabda Nabi betul luar biasa ya. Amila qalilan, dia baru beramal sedikit, hanya perang saja kemudian meninggal. Tetapi ujiro katsiran, diberikan ujroh, diberikan pahala yang luar biasa. Nah, inilah disebut apa tadi? Wajibnya masuk Islam, dan inilah keutamaan Islam. Cing urang Pak Bu, tiba bahwa pas orang berada di alam dunia ini, kemudian kita sampai sekarang kan berada dalam Islam. Kita itu berada dalam Islam, tinggal kita berbahagia, berbangga, dan siap menyatakan diri fashhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami itu adalah orang-orang Islam. Tinggal gitu ayeuna teh. Tapi nah berjalan teh ngelai gitu nya. Ngelai itu apa ngelai? Loyo umat Islam tuh padahal harus fashhadu, izah Islam muncul. Izah Islam muncul. Arya mah aya dina berita mendengar ketika dia melakukan kemaksiatan, ninggal KTP-na Islam. Ketika dia melakukan kemaksiatan yang lain, korupsi, perzinahan dan sebagainya, ketika dilihat Islam. Ketika ada orang yang menyepelekan surga, ada orang yang menyepelekan neraka, ninggal KTP-na nauzubillah. Aya naon dibaliknya sigana teu diajar fadlul Islam ka Baitur Rahman. Nah, itu bab kedua wajib ya. Bab ketiga, saya ringkas saja. Bab ketiga itu tafsir Islam. Nah, ini agak panjang kalau bab tafsir Islam. Sebelum ke bab 7 ya. Ari Islam itu naon? Cing Pak.
Padahal selama ini kita beragama Islam. Hari Islam itu apa? Makanya banyak ulama ya mencari poin-poin penting apa yang dimaksud dengan Islam. Karena kita senantiasa berzikir, berdoa pagi dan petang itu kan ada 3 amalan kita, 3 permohonan kita bahwa kita itu meyakini 3 yang ini. Yang pertama, raditu billahi robba, aku ridho, Robku itu hanya Allah. Yang kedua, wabil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku yakin bahwa Muhammad ini adalah nabi dan rasul Allah. Berarti yang kedua tadi adalah Islam, wabil islami dinan, hari Islam teh naon, kan itunya. Nah, kalau mau diringkas, ada satu buku bagus. Kalau mau bertanya tentang Islam, tanyakan saja, bisa tidak menjawab 3 pertanyaan gitu. Kalau ingin tahu apa itu Islam, apa itu agama yang benar lah. Kalau saya mau tegaskan, agama Islam itu benar, yang lain salah. Bukan agama Islam paling benar, bukan. Karena ada yang mengatakan Islam itu paling benar, yang lain benar, yang lain salah. Yang lain salah. Bahkan ayat jelas ya, di Al-Imran masih di situ, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari-cari agama selain Islam, ada 2 keadaan. Yang pertama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima dari agama itu amalan apapun juga. Yang kedua, wa huwa fil akhirati minal khasirin, rugi dia nanti di akhirat, dia akan rugi di akhirat. Nah, tinggal tanya saja kalau agama itu benar, dan bisa menjawab dengan agamanya, bukan pemikirannya. Dengan agamanya bisa tidak menjawab 3 pertanyaan itu. Lawan pada hiji. Yang pertama, min aina ji'na, dari mana kita datang. Cing desa ngawaler pamu, dari mana kita datang. Yang kedua, walima ji'na, untuk apa kita datang di sini, hadir di dunia ini untuk apa? Kenapa kita hadir di sini? Kenapa Allah menciptakan kita di alam dunia ini? Itu harus terjawab oleh agama-agama yang ada di dunia ini. Harus bisa menjawabnya. Kalau bisa menjawab, itulah agama yang benar. Baru yang ketiga, wa ila ainal masir, kita mau pulang kemana? Tanya saja 3 pertanyaan itu ya. 1, kita datang dari mana? Kedua, untuk apa kita ada di sini? Yang ketiga, kita mau pulang ke mana? Nah, ibu bapak, kalaulah kita membaca Al-Quran, 3 pertanyaan ini terjawab semuanya di dalam Quran. Semuanya terjawab. Makanya kita mesti berbangga, berbahagia ada dalam nilai-nilai Islam ini, berbahagia dalam agama Islam ini. Di antaranya kalau pertanyaan pertama bisa dilihat di surah Al-Hajj ayat 5, bahwa kita itu tercipta dari nutfah dulu kan itu. Dari nutfah, dari tanah dulu ya, dari saripati tanah menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi sosok kita seperti ini. Lahir bayi, kemudian balagu asyuddah, kemudian diwafatkan, kemudian dipikunkan. Itu surah Al-Hajj jelas. Kita asal muasal dari mana itu. Itu di Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah summa min alaqah, summa min mudghah, terus dijelaskan seperti itu. Kemudian nukhrijukum tiflan, kami lahirkan kalian dalam keadaan bayi. Summa liyablughu asyuddakum, kemudian kalian berada dalam usia yang sangat kokoh kuat, usia muda, usia mudi. Itu asyudda. Ada yang mengatakan usia 17, ada yang mengatakan usia 25 tahun, ada yang mengatakan usia 27 tahun. Itu kondisi muda. Wa minkum man yuwaffa, di antara kalian ada yang langsung diwafatkan oleh Allah. Wa minkum man yuraddu ila arzalil
umur, dan di antara kalian ada yang dipikunkan. Jadi perjalanan hidup kita sudah terjawab dalam surah Al-Hajj ayat 5. Maka berbahagialah, Quran menjawab itu dari pertanyaan pertama, min aina ji'na, dari mana kita datang. Sok agama yang lain, agama Hindu naon kitabnya, Hindu, Buddha gitu ya. Agama naon kitab mereka itu Weda, Tripitaka, yang gitulah ya. Ada tidak menjawab tentang ini? Kan tidak jelas gitu. Di Quran jelasnya luar biasa. Atau di ayat yang sering kita dengar di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hilum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalian itu belum disebutkan sesuatu pun sebelum lahir teh. Misalkan namanya Ahmad, belum disebut nama-nama Ahmad. Kenapa? Lam yakun syai'an madhkura, belum disebutkan nama itu. Tadi disebutkan nama orangnya ketika akikah kan ya, usia 7 hari baru diberi nama. Kalau ini kan lam yakun syai'an madhkura, tidak disebutkan sedikit pun. Atau di surah yang juz amma At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Subhanallah, alhamdulillah, itu dijawab ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang untuk apa kita hadir di sini? Karena di Baitur Rahman sana, di dunia ini, di bumi ini. Pak, jangan orang hirup di dia. Kan Kang Andri, ibadah. Alhamdulillah. Dan ahli ngaji mah langsung bisa menjawab. Lamun nu tara ngaji mah ayo urang hirup yang naon? Palingnya hardolin. Palingnya kitu benernya hardolin. Hanya dia main-main saja, bersenang-senang, sendaguro, bercengkrama saja. Yang mereka yang tidak punya ilmu. Tapi ketika kita tanya, kita hidup untuk apa? Langsung dijawab untuk ibadah. Sampai dalam mata, dalam kehidupan kita, hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kami seluruhnya ibadah. Seluruhnya dari mulai bangun sampai tidur kembali itu ibadah. Makanya akan terjawab. Limadza ji'na, kenapa kita hadir di sini? Kita hanya untuk ibadah. Berdasarkan, ada kan ayatnya ya, surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamun ta'apal Al-Fatihah tuh. Apa yang lagi Al-Fatihah bu? Iyyaka na'budu. Itu hukum. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kalau kita berpikir, naon ya tuh hidup. Sok cekal dalam Islam. Optimalkan keislaman kita. Kalau tidak kita optimalkan, hati-hati. Makanya kita betul-betul berbangga. Apalagi kita masuk ke dalam satu kumpulan di mana kumpulan itu mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan qaul-qaul ulama yang benar. Subhanallah. Jadi ruangna naon deui atuh sok. Urang bade ngariung teh. Hari ibu bade ngariung naon deui selain daripada majlis seperti yang Allah muliakan. Majlis naon ibu biasa mun eta? Selain majlis salim naon sok. Kan banyak saya membanggakan bergabung dengan ini, bergabung dengan itu. Apalagi sekarang kan luar biasa. Hari Ahad itu harinya untuk bersenang-senang kan ya? Ya, Pak Tony itu tobi-tobi itu dituka dia kan. Tapi karena damun mikir mah meningkat dan mengkolek ka ditu ya. Mengkol ka ditu orang jalan-jalan sesepedahan itu kan. Tapi kita berbeda. Subhanallah, berbeda kita itu dengannya orang umat Islam yang lain. Karena kita tahu nih, salah satunya ingin upgrade tentang keilmuan, tentang ketauhidan kita dengan cara mengetahui tentang ini. Lima gaji. Nah, kenapa kita hadir di sini? Satu di antaranya adalah agar kita beribadah. Kita bisa beribadah. Nah, pertanyaan ketiga tadi apa? Min ainal masir, kita akan pulang ke mana? Sebenarnya pulang ke mana?
laut, maka supaya diduruk ya mayit duruk ngapikeun ka jadi lebu alungkeun ka laut, atau disimpan di gunung ya, dikuburkan di gunung di atas puncak gunung seperti itu. Ternyata Islam itu mengajarkan kemana kita akan pulang. Di antara surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Perhatikan kata famulaqih, maka kalian akan menemuinya. Atau surah Ar-Rum, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian nanti ketika Allah ciptakan, dikembalikan, semuanya akan kembali kepada Allah. Atau surah Al-Alaq, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu akan kembali. Artinya semuanya akan kembali ke Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dikembalikan juga ke Allah. Makanya kita akan diminta pertanggungjawaban. Abot loh gitu, jangan dianggap sepele. Karena apa? Karena ini kita milik Allah, badan kita, jiwa kita milik Allah. Bahkan jiwa itu adalah Allah meniupkan ruh. Ya, Allah meniupkan ruh kepada janin itu yang tadinya hanya daging, hanya tulang belulang di alam rahim, ditiupkan ruh. Kita ada dua unsur, Pak Bu. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Nanti yang akan ditanya kembali kepada yang ditanya jasadnya, ruhnya Pak. Ruhnya, Bu, ditanya jasadnya, ruhnya. Jasadnya ditanya mana? Menurut saya ditanya. Jasadnya juga akan ditanya. Kenapa Anda sampai berdarah-darah seperti itu, sampai darahnya mewangi? Kenapa tulang belulangnya patah sampai mewangi semuanya? Itu kan ditanya. Ya Rabb, aku ini melakukan jihad fisabilillah demi Engkau, dan ini harum darah-darah ini. Berarti fisik kita juga, badan kita juga akan dipertanggungjawabkan. Tong dianggap itu. Huis oke ditanggungjawabkan, Pak. Huis uban minta pertanggungjawaban. Nah, eta huisan bari angel lingkaran laku lampate kitu jeung kitu wae, teu daek babalik pikir wae huis geus bararodas kabeh dina yeuna dina kepalana, lain babalik pikir kan itu akan diminta pertanggungjawaban. Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Islam ajarkan, satu ajarkan berwudu untuk kebersihan dirinya. Kedua ngajarkan kalau lebih dari wudu mandi minimal seminggu sekali Jumatan Bapak. Ya, bisi tara mandi seminggu sekali, sajumat sekali, Jumatan, mandi kan bersih. Ada kuku-kuku panjang dipotong, kumis dikurut, ada bulu ingkam itu dicabut kan. Semua dalam bulu-bulu badan kita. Apakah Islam mengajarkan? Ya, Islam mengajarkan itu. Maka kita akan meminta pertanggungjawaban bukan hanya ruh saja, tapi jasad. Sampai bagaimana jasad itu. Makanya nanti jasad oleh Allah akan dicoba untuk diujikan. Bukan ruh saja. Seseorang jasad kita ujung-ujung ada pembengkakan. Kutil di kulit luar mah teu naon, bisa digunting. Ya lamun kutil dalam badan. So, ketumbuhan, tumor, lebih parahnya kanker. Allah akan ujikan kepada orang itu. Apakah dia bersabar tidak? Kalau dia bersabar, berarti Allah akan berikan jannah. Karena dia bersabar atas ujian dalam penyakit yang dia derita. Karena diuji oleh Allah fisiknya. Disuruhnya kuat, langsung oleh Allah uji itu. Ujian penyakit itu ingat, sudah Allah berikan ujian kepada orang per orang. Cing, bapak nu sehat ayeuna can pernah teu damang-damang, cing. Saya segala aya cenah. Ibu cing ya. Ibu mah segala pabrik aya, pabrik nu amis aya, pabrik nu asem aya, pabrik nu itu semuanya ada. Artinya Allah sudah ujikan, dan ujian ini adalah marhumatun, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Sabar, satu saja sabar. Ada hadis
Qudsi ya, hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Allah berfirman begini, kalau tidak salah hadisnya ya, idza talaitu abdi, apabila aku itu Allah, apabila aku uji hambaku bihabibataihi, dengan dua yang dia cintai. Ini habibataihi ini habib, dengan dua yang dia cintai. Artinya Allah uji dengan adanya penyakit di bola mata. Harus diingat, mata itu keindahan anugerah Allah yang luar biasa. Saya bisa melihat bapak, bisa melihat ibu, bisa melihat buku, bisa melihat keindahan alam semesta. Itu kan anugerah dari Allah. Tapi nanti Allah akan uji mata kita. Allah akan uji mata kita dengan kedua bola mata kita. Apakah sudah mulai berkurang? Ya, terus mulai meninduk penyakit fisik ya. Kalau ada mulai penyakit fisik, mata teh di sakit mata plus, minus, silinder. Itu kan sudah mulai diuji. Tapi hari mata duitan mah ayaknya lewatnya. Mun ibu mata duitan, mun bapak mata keranjang. Itu bukan ujian itu ya. Kudu segera tobat ya, istighfar. Ini dengan ujian yang tadi, sampai dia tidak bisa melihat. Katarak kan ada langsung tidak bisa melihat. Sampai dia tidak bisa melihat dengan kedua bola matanya, ya, sampai tidak bisa melihat bagaimana keindahan alam ini. Tapi di hadis itu fasobaro, lalu orang itu sabar menghadapi ujian ini. Maka apa janji Allah di hadis qudsi tadi? Awwadtuhu min huna al-jannah. Awwadtuhu, aku akan ganti orang tersebut min huna, dari dua bola mata itu, al-jannah, dengan dimasukkan ke dalam surga. Karena oleh Allah uji fisik yang diuji oleh Allah. Maka ketika kita menghadapi kelemahan dalam badan, tarimakeun we Pak Bu. Tarimakeun tong ngarasula. Jangan merasa aduh kieu ustaz kumaha. Jangan. Terimakan. Karena Allah ingin uji itu. Mungkin Allah akan bersihkan. Ibu saya Pak Bu meninggal itu 10 hari koma di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Tapi karena itulah takdir dari Allah. Mungkin semua yang diuji oleh Allah, ada yang masuk ke rumah sakit beberapa lamanya di situ, Allah ingin bersihkan. Mungkin Allah ingin membersihkan di dunia, karena kalau membersihkan di akhirat, di mana kaya yang membersihkan dosa di akhirat? Nauzubillah, di neraka. Ayo jangan begitu ya. Kan baelah neraka ke pangi jeung saha? Artis barat. Jeung saha jeung si anu. Waduh, nauzubillah ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini di kitab Fawaidul Fawaid, khuliqatin nar, diciptakannya neraka itu untuk apa? Li'idzabatil qulubil qasiyah, untuk melelehkan kolbu-kolbu yang keras. Jadi diciptakan neraka itu untuk melelehkan kolbu yang keras supaya leleh hati-hati nu tareras teh. Itu kata Ibnu Qayyim, khuliqatin naru li'idzabatil qulubil qasiyah, melelehkan kolbu yang keras itu dengan cara apa? Dengan cara ditakuti adanya neraka. Pak, neraka ini ayat tuh. Ini tauhid ya. Ayat tuh. Di mana? Nyebut ayat. Hari ini neraka ada tidak? Atau nanti neraka diciptakan ketika ini runtuh langit, berontak jagat? Atau sekarang sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada. Di zaman Nabi juga sudah ada. Ketika Nabi bercengkerama dengan para sahabat seperti ini, ya, ada hadis Bukhari itu sebagai bukti bahwa neraka sudah ada. Ketika itu, ya, ngobrol begini, dan sahabat menyimak tausiah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu wajibatan,
tiba-tiba terdengar sesuatu yang seperti jatuh dari atas ke bawah, langsung terdengar sesuatu yang mengagetkan, kedubut gitu kan. Ruas sahabat tadi. Ruas sahabat itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan yang tadi? Maka Nabi menegaskan, itulah batu. Cing apal di mana Nabi? Tapi orang-orang Indonesia tetap percaya hadis kieu. Orang-orang barat tetap percaya hadis kieu teh. Monya anu ngagedebut disebutkeun mah sakalor Muhammad teh, naudzubillah. Epilepsi Muhammad teh, naudzubillah. Karena mereka mengatakan begitu. Tapi kita sebagai umat Islam sami'na wa ata'na, dengar taat apa yang disabdakan oleh Nabi. Lebih daripada itu, selama itu sahih, kita terima. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu terdengar sesuatu yang jatuhnya, yang mengagetkan sahabat saat itu. Maka Nabi mengatakan, itulah batu yang dijatuhkan ke dasar neraka jahanam. Baru sampai sekarang. Punten tamu kita, andaikan yang begini, saya jatuhkan, berhitungan berapa detik. Sedangkan itu ratusan tahun yang silam, baru sampai di zaman Nabi, kita teh. Artinya apa yang namanya dasar neraka jahanam itu jangan dianggap sepele. Makanya keberadaan neraka itu agar kita menjadikan kita semakin takut, tidak ingin masuk neraka. Ayeuna jalma anu wanian kitu. Ditinggal KTP-na naon? Oh. Ribuh kayaknya. Kalau mau dakwahi, kalau tidak hindari orang-orang seperti itu ya. Bukan hanya artis, tapi mungkin ada celotehan-celotehan kita. Kan kita mau ngobrol biasa tuh obrolan misalnya ngawangkong, orang Sunda mah ada ngawangkong ya. Di pos ronda ngawangkong. Ketika pembicaraan bisa tanda petik menghinakan agama, hati-hati. Kalau mau dakwahi, kalau tidak hindari. Wa'rid anil jahilin. Mundur saja, dikhawatirkan keimanan kita meluntur. Makanya cari Pak Bu, komunitas orang-orang yang bisa menguatkan keimanan dan keislaman. Cari saja. Dan ini konsekuensi. Kalau kita mencari orang-orang yang seperti itu, konsekuensinya kita meninggalkan orang-orang seperti itu. Dan itu konsekuensi. Tidak bisa kita lolondokan. Abdi masa lolondokan, kadi hayu, ka orang-orang itu hayu, tidak bisa. Bagi Islam itu izzahnya harus muncul. Izzah Islam itu harus muncul. Nah, hadirin wa iman, itu bab yang sudah kita bahas. Kemudian bab keempat tentang ayat wa may yabtaghi ghairil Islam ditafsirkan. Bab kelima tentang wujub al-istighna bi mutaba'atil kitab ala kulli ma siwah. Wajibnya kita merasa cukup hanya mengikuti Quran saja. Kemarin sudah kejelasan jangan aturan Quran saja, tapi disanding dengan sunnah ya. Quran dan sunnah. Cukup. Tidak dengan yang lain-lainnya. Tidak harus kita mencari literatur yang lain. Cukup dengan Quran dan sunnah. Bapak tes khotam nelaah Quran 30 juz. Acan. Ibu tes khotam nelaah hadis. Nah, acan aja. Artinya kita jangan dulu merasa itu banyak teori-teori barat yang luar biasa. Belum tentu ya. Belum tentu. Nih yang ada dalam Quran, ada dalam sunnah, qaul ulama, itu tinggal banyak harus kita bongkar. Literatur ulama Islam, mereka membuat produk-produk ilmu itu lebih banyak daripada literatur barat. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu bisa menelaah tentang kitab-kitab, itu semuanya ada. Mau bidang apapun juga ada semuanya. Politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya ada. Hanya kita kadang-kadang tidak mau tahu, inginnya mengambil produk-produk barat. Nah, ini tentang wajibnya kita merasa cukup dengan memegang Quran dan sunnah. Itu bab 5. Bab 6, bagaimana kalau ada orang keluar dari Islam. Itu bab 5 yang terakhir kemarin. Bab 6. Nah, sekarang bab 7 sekarang. Tuh. Bab wujub dukhul fil Islam kulluhu. Wajibnya masuk Islam seluruhnya.
wa tarku ma siwahu, dan meninggalkan selainnya. Nah, ini lebih kokoh kalau yang ini dibandingkan yang sebelumnya. Karena nanti kita akan tamatkan buku ini ya. Ada 13 bab. Ini baru bab ke-7. Jadi bab ke-7 menjelaskan tentang wajibnya masuk Islam itu total. Dan meninggalkan seluruh agama di luar itu. Nah, orang siap tuh gitu masalahnya tuh. Kadang-kadang Pak Buk kita Quran 30 juz, 114 surat. Kadang-kadang dipilih oleh kita. Ustaz mengabah tentang bab jihad itu. Ulah bab jihad mah bising ke kumaha onam. Bising kumaha onam ya bab jihad teh. Jihad aya dalam Quran. Aya. Ustaz teu ngabahas bab riba. Jadi teh masyarakat teh ribawi unggul, ulah omat. Kan gitu ya. Apakah riba diabadikan dalam Quran? Jelas, eces cendre. Jelas pisan. Bab faraid ada? Apalagi faraid. Satu-satunya ilmu yang diabadikan dalam Quran langsung tidak ada yang lain-lainnya kecuali hanya faraid saja, waris saja. Dibanding yang lain tidak ada. Salat, ayat kaifiyat salat dari mulai takbir sampai salam di Quran tidak ada. Zakat tidak ada. Saum, lumayan saumnya. Ayat lumayan saumnya. Tapi yang paling lengkap itu tentang faraid, waris. Artinya apa? Akan banyak orang-orang yang memikirkan tentang syariat waris ini, mereka mengesampingkannya. Simpan mereka dia. Ayo mau orang bagi rata, weh. Gitu. Banyak ini lah. Pan itu cenah istri teh nama damel lain nama lupa magat anu hamil. Gitu gara main mah. Andaikan gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai. Karena apa? Karena kesetaraan gender. Disetarakan sekarang. Sehingga ayat waris sekarang sudah tidak update lagi. Tidak bisa dilakukan lagi ilmu waris seperti zaman dahulu. Lupa mereka itu. Justru keberadaan ayat waris ini ingin menyelamatkan keberadaan perempuan. Lupa kalau membaca tentang sejarah Arab jahiliyah dulu, namanya warisan itu bagi seluruh perempuan tidak dapat waris. Seluruh perempuan. Ya, warisan kangge seorang istri, anak perempuan, seorang ibu atau nenek, mereka tidak dapat waris. Tuh, Arab jahiliyah gitu. Sekarang kita masuk ke Islam. Apakah seorang anak perempuan dapat waris? Dapat. Bahkan banyak, setengah warisan bisa dibawa oleh seorang anak perempuan. Bahkan 2/3 harta bisa dibawa oleh anak perempuan yang lebih. Bagi seorang ibu dapat dia 1/3 harta, atau paling sedikitnya 1/6 harta. Bagi saudara sekandung perempuannya, dia dapat harta juga. Kenapa? Karena Islam mengajarkan ini. Tahu ramah yang berkata, maknya ari awewe saaisan, ari lalaki, mikirnya terlalu pendek. Terlalu pendek. Makanya kalau masuk Islam kafah, ingat mesti kafah. Cek orang gitu-gitu weh. Kan berenang aduh data cantiasa paling gitu saja. Untuk Quran mengatakan jihad. Quran mengatakan solat. Quran mengatakan saum. Quran mengatakan ini. Tangkia solat sama rajin. Tapi pas bab harta zakat keheula anak. Zakat narajin. Tapi pas bab waktu saum di bulan Ramadan tara itu tidak kafah. Termasuk aturan-aturan muamalah yang tadi bab waris. Saya banyak memperhatikan bab waris, Pak Bu, harus disadarkan di umat, di masyarakat. Kebanyakan warisnya karar itu. Nu paling parah begini, urang saya misal mau meninggal. Pas mau meninggal teh, meningkene bagi rata we ka anak-anak, dosa tuh. Kudu nama kieu, saya mau meninggal sekarang. Buat si Anu berikan 1/3 harta saya. Buat si Anu, si Anu berdiri di situ ya. Buat seseorang, buat si Anu, buat Ustadz Iwan. Pak Haji gitu kan, kayaknya wasiat ya. Atau wasiat maksiat. Pas saya mau meninggal,
Ustaz geuning abdi teh maot-maot teh naon? Berikan kepada orang itu sepertiga harta saya. Itu menunjukkan beramal soleh di waktu mau meninggal. Artinya pas rek maot buat hayang mikir dibagi rata, salah itu teh. Dosa tuh. Ya, rek maot kalaupun mau seperti ini, udah bagi rata saja. Itu hadiah, hibah namanya. Boleh. Dia rek maot mikirnya gitu. Ngun rek maot masuk, ada kan wasiat kan ya? Wasiat itu jangan lebih 1/3. Wasiatkan sesuatu. Oh, yaitu ruko yang saya punya itu di tempat yang itu berikan kepada Ustadz Iwan. Misal ya, berikan. Harusnya berpikir begitu. Pas kita meninggal itu jadi jariah. Untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan fakir, miskin dan sebagainya. Itu jadi jariah daripada orang berdosa seperti tadi. Pak Bu harus ingat, saya tegaskan. Kalau kita meninggal dunia, tidak pernah kita dermakan, sodakohkan, infakkan atau wakafkan harta yang kita miliki. Nanti kita akan berangan-angan kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nangis urang. Ya Allah, langsungkan deui abdi ka bumi sok sanajan sadetik 2 detik. Kangge naon? Fa asaddaqo. Saya sedekah deui, as-sadaqah, tasdidna ya 2. As-sadaqah, sanes asduqo, sanes. Saya akan bersedekah, menghabiskan harta yang saya miliki. Wa akum minas sholihin, oge abdi bade jadi jalma anu saleh. Jadi gemar sedekah, nu hiji jadi jalma yang saleh. Artinya orang ini tidak mau bersedekah selama hidupnya. Saya berpikir sekarang kita harus mempersiapkan yang terbaik. Karena lihat, kita masuk Islam itu mesti kafah. Baik jasad kita, badan kita, harta kita atau dua-duanya. Kalau ibadah badaniyah, contohnya sholat, badaniyah. Kalau ibadah maliyah, harta, contohnya zakat. Kalau ibadah badaniyah plus maliyah, contohnya haji, umrah. Haji kan tidak bisa diwakili. Haji itu oleh diri sendiri, berarti badaniyah. Plus maliyah harus ada hartanya. Maka ibadah badaniyah, ibadah maliyah itu harus kita total ketika masuk Islam. Maka banyak orang-orang kenapa enggan untuk mengucapkan kalimah la ilaha. Taeta enggan teh. Total. Ari Abu Jahal paham ucapan la ilaha illallah dibanding orang. Paham bisa tuh Abu Jahal. Abu Lahab uwakna Nabi, apakah beliau paham? Sangat yakin isi daripada kalimat tauhid tadi? Sangat yakin. Tapi orang mengucapkan la ilaha illallah puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi anggar ke hirup kena kieu deui. Cing aya naon? Berarti kita tidak mengilmui tauhid yang ini. Dan konsekuensinya kalau kita sudah masuk Islam, udah kita harus kafah. Lihat di ayat yang di atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Asa aneh katanya, yang dipanggil orang-orang beriman. Kudu nama ya ayyuhan nas, kuduna secara logika. Tapi ini ada makna yang tersirat di sini. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu, masuklah kalian fis-silmi. Ahli tafsir sudah mengatakan orang Arab mah menyebut silmi itu sama dengan Islam. As-silmi sama dengan Islam. Udkhulu fis-silmi, udkhulu fil Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Kafah, dalam keadaan total. Dalam keadaan totalitas dalam keislaman. Nah, ayat ini mungkin kita berpikir, Ustaz kudu nama itu wahai orang kafir asup Islam gitunya. Kan kita sedang dalam keadaan Islam, sedang dalam keadaan iman. Nah, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam. Padahal kita dalam Islam. Nah, pemahaman ini banyak dalam Quran. Ada kaidah-kaidah Quran dalam ulumul Quran. Di antaranya begini.
Kalau Allah memerintahkan sesuatu, memanggil sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka ketika lihat di sini, kalau memang orang itu belum mendapatkan perkara yang ini, maka perintah ini, ya perintah dari Allah, diharapkan dapat sesuatu yang diperintahkan ini. Jadi kalau Allah memanggil, ternyata betul, misal ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia ibadahlah. Oh ya betul itu. Ada manusia-manusia yang belum mendapatkan ibadah, maka ini yang dimaksud yang pertama dan ini yang banyaknya. Tapi kalau yang seperti ini atau di ayat yang lain, contohnya ya ayyuhalladzina aminu, surah An-Nisa 136. Wahai orang-orang yang beriman, imanlah kalian. Kan kehartosnya kudu nama wahai orang-orang kafir, berimanlah. Ini mah ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang yang beriman, imanlah. Siga nu keur dahar jalma dahar di orang dahar. Wahai orang-orang yang sedang makan, makanlah, kan itu. Karena dari bahasa itu ya sebenarnya. Tapi kalau dari bahasa Quran ada keindahan bahasa. Wahai orang-orang beriman, masuk Islamlah. Kan teka hartos secara logika yang tadi. Tapi justru kata ulama dikatakan ini agar kita bisa sabat, tetap dalam keimanan, tetap dalam keislaman. Ya, kalau ada kata-kata yang model begitu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dan orang itu selebat Islam, maksudnya hal yang sabat, hal yang sabit, hal yang tetap keislaman dalam diri kita. Ini maksudnya. Karena ingat keislaman itu banyak yang menggerogotinya. Keislaman kita ya. Nah, kemudian di bawahnya dalil yang kedua, alam tara ilal ladina taz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut. Iya maksudnya ayat jalma mengaku iman, ngaku iman nama, tapi ketika mau dihukum tidak mau dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dia mengaku iman, tapi ketika akan diberikan syariat Islam dia tidak mau. Tak bisika urang Pak Bu, bisika urang gitu. Hati-hati bisika urang gitu. Urang itu yakin agama urang Islam, Nabi urang Nabi Muhammad, Tuhan atau Rabb urang Allah. Tapi ketika disebutkan harus beribadah kepada Allah, harus mencontoh Rasulullah, harus sesuai dengan ajaran Islam, ternyata kita tidak mau. Nah, bisa masuk ke sini. Apalagi ibu bapak nanti di rumah, ini kan surah An-Nisa ayat 60. Nah, sebelumnya dibaca dulu. Sebelumnya tentang apa? 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, taat kita kepada pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kita berbeda, berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu sebelum ke ayat yang ini. Nah, nanti 3 ayat berikutnya baca di rumah agar kita lebih memahami tentang makna ayat yang ini. Karena saling keterkaitan, munasabah ayat demi ayat itu. Ayat sebelumnya begini, ayat sesudahnya begini, akan saling keterkaitan. Tidak hanya seperti ini saja. Coba dibaca di rumah. Berarti bermula dari ayat 59, 60, 61, 62 sampai 63. Ini kesatuan yang utuh agar kita masuk Islam secara Nah, kalau di bawah firqah, kalau yang ini. Dalil yang ketiga, lihat. Innal ladzina farraqu dinahum. Wah, ini sudah masuk ke firqah. Perpecahan yang ini. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Nah, ini akan ada. Wa kanu syi'an. Dan mereka itu berpecah, bergolong-golong, terpecah dengan golongan-golongannya. Lasta minhum fi syai'in. Kamu wahai Muhammad tidak bertanggung jawab atas perpecahan mereka.
Nah, ulama nanti ahli tafsir akan meneliti, ieu teh saha wae ieu teh gitu. Saha orang-orang yang memecah agama teh saha? NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Apakah mereka yang memecah agama ini sampai terkotak-kotak? Nanti ada orang memahami begitu. Itu ormas-ormas itu tidak benar. Mereka sudah membuat kotak-kotaknya sendiri. Apakah benar seperti itu? Kan harus kita pahami. Jangan sampai kita salah keliru dalam memahami ayat ini. Karena yang digunakan dalam isu yang ini, ketika disebut farraqu dinahum, memecah-mecah agama, harusnya dalam wilayah satu kesatuan untuk di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini terpecah-pecah? Makanya dia memahami begitu. Jelas dia begitu. Memecah TNU versus Muhammadiyah sama di Indonesia. Di yang lain ada lagi negara yang lain. Yang di Indonesia, begitu, laras pecah-pecah teh, Bu, laras teh. Itu. Ini mah hanya kendaraan-kendaraan saja. Satu wadah-wadah saja. Tidak semuanya bisa masuk. Tidak semuanya bisa masuk. Makanya ada yang resep ke NU, kan ya. Ada yang resep ke Persis, ke Muhammadiyah. Dengan kelebihan masing-masing memang ada. Dan sejak zaman dulu ini ada tuh. Persatuan Islam lahir tahun seberapa? Tahun seberapa? 1923. Kan sejak zaman dulu. Sebelum Persatuan Islam kan ada di Bandung saha SI kan ya? Sebelum sudah ada SI, nanti ada muncul Nahdlatul Ulama, nanti muncul Muhammadiyah, muncul yang lain-lainnya. Itu menunjukkan bukan perpecahan, mewadahi. Ini mewadahi. Hanya nanti dibawakan kita paham. Ketika masuk kemanapun juga kita harus mengazamkan diri, harus sesuai dengan tuntunan sahabat, tuntunan Rasul dan sahabat radhiyallahu anhum. Nanti di bawah dijelaskan. Artinya mereka bukan pecah-pecah. Karena masing-masing ada. Lamun hayang di bidang dakwah di mana? Ayana? Ormas mana? Persis dakwah itu. Persis itu kan dakwah. Dua, tarbiyah dan dakwah, pendidikan dan dakwah. Maka jangan salah, sekolah-sekolah kan di mana-mana ayana. Berarti fokus di pendidikan dan dakwah. Kalau di ekonomi, perekonomian apa? Di Muhammadiyah, makanya Muhammadiyah ada al-maksumnya kan ya. Mereka bangkit seperti itu. Itu bukan saling memojokkan. The founding father, para pendiri ormas-ormas besar itu, mereka tidak saling menyalahkan. Ada wadah-wadah tertentu, ramena urang nawe itu. Ramena urang nawe, sapang gimana itu? Harusnya kita memposisikan diri ya dalam bab yang seperti ini. Tidak masuk ke sini, ingat. Tidak masuk alladzina farraqu dinahum, tidak masuk. Karena nanti ada yang menafsirkan yang memecah agama itu adalah Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah jelas sejarah membuktikan memecah belah agama, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Di bawah kene, Pak. Mereka terkenal seperti itu. Sudah terkenal. Dan mereka yang senantiasa memecah belah. Ya, memecah belah. Masuk agama Nasrani dengan Nabi Isa-nya. Nabi Isa diudak-udak, kusaha diudak-udaknya. Yahudi. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah ya saha? Orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka benci terhadap sosok Muhammad yang ini. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi, mensihir Nabi, dan sebagainya. Berarti sudah menjadi kebiasaan mereka akan seperti itu, memecah belah umat. Makanya kehadiran Yahudi di Madinah, di Yathrib seperti itu, memecah suku asli yaitu Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka itu berpecah belah, bersengketa Aus dan Khazraj. Siapa yang mengendalikannya? Yahudi dan Nasrani. Termasuk kita di Indonesia. Orang tolo bating pasnya bab furu'iyah mah. Bab masalah furu'iyah mah memang wajar kumaha tuh gitu.
Ini dalilnya A, ini dalilnya B. Kumaha tinggal kita bangkitkan kemampuan dalam tolab ilmu kita, keilmuan kita. Nanti dengan sendiri akan mengerucut nantinya. Oh ya, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini masih boleh. Karena kita terus dibingkai dengan keilmuan. Lalu tidak dibingkai dengan keilmuan, orang anak asapang benerna. Ya, asapang benerna. Dan belum tentu. Maka bangun itu semua ya. Bangun dalam keilmuan. Jangan sampai nanti memecah-mecah belah. Perpecahan itu memang oknum, ya, harus diingat. Perpecahan itu adalah oknum-oknumnya. Dan ingat tugas Nabi itu jelas ya. Ani'budullah wajtanibut tagut, jelas dalam koridornya. Nabi itu seperti itu. Nah, di bawah ya Ibnu Abbas menafsirkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas mengatakan putih bersihnya wajah itu adalah ahlu sunnah wal iktilaf. Jadi ahlu sunnah, orang yang mengamalkan sunnah itu wajahnya bersih. Kapan? Kapan? Di dunia, di akhirat. Di akhirat. Di dunia belum tentu ya. Belum tentu, kita tidak bisa membedakan. Nanti di akhirat akan terlihat wajah-wajah putih berseri dan tersenyum itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Kalau di Ibnu Katsir, nanti Ibu Bapak baca di Ibnu Katsir, ada tambahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau diringkas aswaja. Ini bukan milik Nahdlatul Ulama, bukan milik seseorang, bukan milik kelompok. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ditafsirkan sejak zaman dulu. Ibnu Abbas sahabat Nabi itu mengatakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti di bawah ada istilah al-Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung oleh Nabi, oleh sahabat. Kalau mengenal saya Ahlus Sunnah wal Jamaah benar, yang lain Ahlus Sunnah benar itu. Karena orang yang putih bersih itu Ahlus Sunnah. Lamun hidung mulut, hidung hitam legam, wajahnya siapa? Bu? Adalah Ahlul Bid'ah. Lihat Ahlul Bid'ah wal Ikhtilaf. Ahli bid'ah mereka itu. Nah, nanti kita harus memilah-milih mana sunnah, mana bid'ah. Jangan keliru. Jangan keliru. Ini sunnah, ini bid'ah. Termasuk ada dua sunnah, ambil sunnah yang terbaik yang mana. Nah, ini harus kita pahami, yang ini sunnah bid'ah itu. Istilah bid'ah yang dikemukakan di zaman dulu itu bukan bid'ah dalam masalah furu'iyah, bukan. Tapi masalah usul, masalah akidah. Makanya kenapa Khawarij bid'ah, kenapa Mu'tazilah bid'ah, kenapa Jahmiyah bid'ah, kenapa mereka aliran-aliran sempalan itu disebut bid'ah, karena mereka berbeda rujukannya dengan kita. Aliran kan tetap sama, Qur'anna anggar nu ieu, gitu aja. 30 juz, 114 surat. Hadisnya anggar dari Bukhari, Muslim dan yang lain-lain masih dalam wilayah itu. Tapi mereka kan berbeda dengan kita. Mu'tazilah termasuk Syiah. Apakah Syiah masuk ke sini atau tidak? Nanti ada perbedaan. Tapi Syiah hari ini masuknya ke Rafidhah. Syiah-Syiah yang sudah menyeleweng. Walaupun Syiah-Syiah sekarang kan merasa damai-damai saja. Jangan dianggap damai. Syiah di Indonesia yang paling besar di mana? Di Indonesia di mana Pak? Tong jauh-jauh. Bandung. Ada dengkotnya. Ajengannya bener. Di mana ayah? Bandung. Dulu Takiyah, sekarang proklamirkan diri. Bagaimana cara menghadapinya? Kita kuatkan majlis taklim seperti ini. Majlis taklim Quran Sunnah kuatkan. Kalau menghantam mungkin mereka banyak alasan dan kekuatan. Makanya kita gembar-gemborkan di masjid-masjid yang lain tentang Quran Sunnah, kajian Quran, kajian hadis dengan benar. Maka akan terbentuk nantinya. Begitu bakal hilang kita. Tapi ketika masjidnya sepi, dimasuki oleh seseorang, diadakan majlis taklim, tunggu bisa menyesatkan. Ketidakjelasan ini kan,
manhaj. Makanya harus betul-betul dari sekarang. Ingat, Bandung itu, Sunda itu masuk semuanya. Saya dapat pendidikan dari Dr. Jajang, ya. Kuliah saya di ilmu Al-Quran Tafsir. Dr. Jajang, beliau ahli di tafsir Sunda. Kata beliau, jangan aneh kalau Sunda itu gudangnya semuanya ada. Karena ciri khas orang-orang Sunda itu menerima semuanya. Nawan aja suka orang Sunda mah. Betul, Syiah di Bandung. Orang yang keras di mana ya? Bandung. Maka tidak aneh, NU ya di Bandung, Persis ya memang basisnya Persis kan Bandung ya. Muhammadiyah ada, semuanya ada, termasuk Tegalan Raja di Bandung lah. Di Sunda itu banyak. Karena sifat orang-orang Sunda begitu, kata beliau. Makanya kalau kita tidak mulai dari sekarang memilah Bandung, ya hati-hati. Dan orang Sunda bisa masuk ke mana-mana, Bapak. Orang Sunda ya, bisa masuk ke mana-mana. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu, ini bukan dimiliki oleh satu ormas saja, semua umat Islam nanti di akhiratnya akan putih bersih wajahnya. Tapi kalau ahli bid'ah nanti akan menghitam legam wajahnya. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terakhir di bawah, ini perpecahan umat. Kata Ibnu Taimiyah ya. Hadis yang ini terakhir paling bawah. Kata Ibnu Taimiyah, hadis yang ini adalah berita kepada kita. Akan tetapi ini mengandung ancaman yang sangat keras, larangan yang sangat keras. Jangan terjerumus ke sini. Isinya berita, tapi yang dimaksud bukan beritanya, tapi larangan agar kita jangan terjerumus kepada kelompok-kelompok ini. Kata beliau ya, dalam Iqtidaus Shiratal Mustaqimnya Imam Ibnu Taimiyah. Lihat di sini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahnya di halaman berikut. La ya'tiyanna 'ala ummati ma ta'ala Bani Israil. Nanti, sir Nabi, akan ada dalam umatku bakal mengikuti seperti Bani Israel. Hadwa na'li bin na'li, sejajar dengan sandal dengan sandal, sandal dengan sandal. Maksudnya sama. Ini sandal kanan, sandal kiri, sama maksudnya. Bakal kita tak. Paham ya? Jadi nanti ada umat itu bakal seperti ini ke orang-orang mereka itu. Saking sejajarnya. Ini kabar dari Nabi. Kabar dari Nabi seperti itu. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan, auzubillah. Sampai di antara Bani Israel ada yang menzinahi ibunya dengan terang-terangan. Lakana fi ummati man yastau dzalik. Nanti di umatku itu akan melakukan seperti itu. Budak sorangan, ngazinahan indung sorangan, dan terang-terangan. Jadi terang-terangan sekarang itu di-post di media sosial. Sekarang terang-terangan bukan terang-terangan dia melakukan di tengah jalan, bukan. Tetapi memilih tempat-tempat, tapi di-shoot dan disebar di medsos. Itu terjadi hari ini. Kenapa? Ini perlakuan orang-orang Yahudi diikuti oleh umat Islam karena terbagai ilmu. Dan itu akan seperti itu. Jadi beginilah kehidupan dunia itu ya. Umat Islam itu akan senantiasa ada pesaingnya. Pesaing itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa kita pungkiri. Nah, Nabi menjelaskan bahwa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millatan. Yahudi itu, Bani Israel itu akan terpecah 72 golongan. Ada yang mengatakan betul 72, ada yang mengatakan kata 7 ini menunjukkan banyak. Banyak, nanti banyak firqah-firqah. Tidak disebut 72-nya. Banyak. Tapi lihat, wa taftariqu ummati, tapi umatku akan terpecah belah, bukan 72. Yang mana juga 73. Langsung saya dari mana? Islam. Beda hiji. Nah, beda hiji. Sebab muka 72 nanti itu orang Yahudi. Sarwakene terpecah belah intinya. Yahudi terpecah belah, Nasrani terpecah belah, umat Islam pun akan ikut-ikutan terpecah belah.
Ini berita dari Nabi, tapi harus jadi larangan keras, jangan masuk ke sini gitu. Sabda Nabi, kulluhum finnar, semuanya masuk ke dalam neraka, illa millatan wahidatan, kecuali hanya satu saja. Berarti yang masuk neraka berapa? 72. Sisanya satu. Nah, urang teh kudu ka dieu. Udah satekah pola. Seoptimal mungkin kita terus masuk ke sini. Maka sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah dia wahai Rasul? Maka Nabi menegaskan sifat ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang halaman berikut, apa yang aku menempuh jalan dan juga sama ditempuh oleh para sahabat. Artinya Nabi melakukan ini jalannya, kita ikuti jalan Nabi. Sahabat, apalagi khulafaur rasyidin menjalan, kita ikuti jalan para sahabat. Ini yang bisa menyelamatkan di akhir kehidupan zaman sekarang itu. Makanya mengkaji Quran, mengkaji hadis itu niscaya kepastian mesti kita optimalkan hari ini. Tahu mengkaji lain-lain lah. Quran oge can tamat, hadis oge Bukhari anu sakitu sahihna ya can tamat. Makanya mulai dari sekarang kajilah di masjid-masjid babu, bangkitkan lagi semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Sing jelas pengajiannya ya, mengkaji naon gitu. Harus jelas kajiannya. Oh, kajian tentang Bukhari tentang kitabul iman, keimanan, kitabul salat, salat, kitabul zakat, zakat, kitabul haji, haji. Terus kita optimalkan karena ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka kecuali yang begini, ma'ana alaihi wa ashabi. Maka di bawah terakhir, halaman terakhir nanti hadis tuh yang biru. Tambah hidung. Aslinya biru berwarna aslinya. Yang ini yang hadis Muawiyah. Yang kedua terakhir. Sabda Nabi, nanti akan muncul dari umatku keranjingan hawa nafsu. Ya. Umatku gitu. Umat Islam ya. Akan keranjingan hawa nafsu, ibarat anjing gelok. Ibarat penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila itu non? Rabies. Kalau satu intinya bukan ke rabiesnya, tapi satu penyakit yang bisa menggerogoti organ badannya. Tapi kebeak rangsak gitu. Nah, ini nanti akan ada umat meresep karena hawa nafsu. Nah, umat Islam ingat, dia resep kalau hawa nafsu itu terus diibaratkan sebenarnya. Sampai kalau diibaratkannya dia punya penyakit yang virus mematikan sampai darahnya, tulang, daging, kulitnya semuanya habis. Dikarenakan apa? Virus hawa nafsu yang ini. Makanya terakhir virus syahwat ini, virus hawa nafsu ini. Terakhir, nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Ada surga di halangan kunaon? Ya? Bukan itu. Surga dihalangi oleh apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak disukai. Ini surga ya, surga nanti dihalangi, dikelilingi oleh yang tidak kita sukai. Ingat itu. Yang kedua, ini riwayat Muslim sahih. Yang kedua neraka, dikelilingi oleh apa? Sesuatu yang kita sukai, syahwat. Betul bakal dia. Maksudnya apa? Surga dikelilingi oleh yang tidak kita sukai, bil makarih. Neraka dikelilingi oleh bisyahwat. Orang resep kan dia. Si ngaji secara logika, resep teh. Logika. Jangan dulu masuk agama. Ngaji modal kia resep teh. Menang ngaji menang itu. Tuh kan? Bermenang ulang jadi ibu mah. Berarti kan makarih, tidak disukai. Ingat, kalau kita bisa mendobrak yang ini, surga gitu, gampang nama. Kalau kita bisa mau masuk ke sini sesuatu yang tidak terresep atau ngaji itu nunutan wae ningali ustaz beki letih gitu. Las weh.
Artinya di sini tidak kita sukai, tapi kalau kita bisa berenang di situ, maksakan diri di situ, pisurgaun. Tapi yang penyakit anjing gila ini, rabies ini tak kadinya, orang teresep kadinya. Jadi tekudu ngajak-ngajak kamu, nah itu mah dengan sendirinya enggak benek diajaknya pasti kan itu gitu. Ya, tekudu dah ajak di SMS-an tekudu, sorangan lagi hayu tak gitu. Sesuatu yang kita sukai, nah hati-hati. Bapak biasa nanti nantah nu disukai teh hobi, entong kadinya tuh hobi. Sok lemes macam apa teh? Tuh kan hobi namanya. Hobi apapun juga, nah jadinya tak hati-hati dengan hobi teh. Hati-hati dengan hobi. Nanti ke depan saya jelaskan tentang ashabul yamin dengan muqarrabin, itu bagus kajian yang itu ya. Tapi intinya pinarakana terkudu diajak gitu. Karena sesuai dengan hawa nafsu dah kata umat yang modal kieu gitu. Tapi kalau di surga makari tidak kita sukai. Salat tersuka, tidak salat secara keinginan. Salat, saum, zakat, majlis taklim, mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa berenang di situ, di surga insyaallah. Nah ini yang saya sebutkan. Maka kembali ke bahasan yang ini, yuk kita masuk Islam secara kafah, walaupun tidak kita senangi. Fima ahabba wa kariha. Yang penting sami'na wa ata'na. Sopir sami'na wa ata'na lah. Nah demikian ibu bapak yang dibahas pada bab ke-7. Lihat paling akhir bab 8 apa judulnya? Nah, apa namanya? Bid'ah itu paling bahaya. Bid'ah itu paling bahaya. Nah nanti kita akan bahas tentang perbedaan paling bahaya. Makanya kita harus menelaah meneliti tentang bab ini. Tapi mungkin ini ketemunya di ahad kelima ya. Wallahu alam, tak umuran itu namanya. Yang jelas kita akan terus tamatkan buku yang ini. Nanti kita masuk ke buku yang lain. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita dalam menjalankan syariat-syariat agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu dan masalah khususnya bagi Ustaz dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Mungkin sekian kajian kali ini. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.